Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang praktikum VoIP. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar tentang materi-materi VoIP, yang sekarang lebih ke praktikumnya. Cuma praktikumnya di sini saya cari yang paling mudah, jadi menggunakan paket tracer, tidak menggunakan Genestri lagi. Dengan pertimbangan bahwa apabila kita menggunakan paket tracer itu lebih ringan dibanding Genestri. Jadi kita tinggal simulasi pakai paket tracer, itu hanya konfigurasinya saja. Nah, praktikum yang akan kita lakukan di sini untuk jaringan VoIP itu sendiri nanti akan digabungkan menjadi jaringan komputer. Jadi kita akan melakukan kombinasi atau melakukan penggabungan antara jaringan komputer dengan jaringan VoIP itu sendiri. Jadi yang pertama, topologi jaringan. Jadi topologi jaringannya seperti ini. Jadi di dalam topologinya ada dua router utama. Ada router utama dan ada router cabang. Jadi ada dua router yang terhubung. Tapi jaringannya di sini ada IP PON 2. Dan di situ ditambahkan ada dua PC. Nah, yang perlu dipahami di sini untuk seri dari switch dan seri dari routernya harus seperti pada topologi jaringan ini. Di router itu menggunakan router dengan seri 2811. Sedangkan pada switch itu dia menggunakan seri 2960. Nah, bisa berganti ke seri lain tidak? Jawabannya tidak. Jadi hanya menggunakan seri itu. Kenapa menggunakan seri ini? Karena pada seri ini, seri 2811 dan 2960 itu memiliki dukungan terhadap VoIP itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini kita memiliki dua PC. Jadi masing-masing PC menggunakan network yang berbeda gitu ya. Jadi untuk PC 0 itu menggunakan 10.10.10.2/24, sedangkan yang PC 1 itu menggunakan yang 20.20.22/24. Jadi nanti untuk ending dari konfigurasi ini atau akhirnya atau goalnya gitu ya dari konfigurasi pada topologi jaringan ini itu antara, contohnya di sini ada PC 0 dan PC 1 itu bisa terkoneksi ping, istilahnya kita coba nanti menggunakan ping itu ya. Nanti selanjutnya di situ ada IP PON 1 dan IP PON 2, di situ juga bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sekilas tentang konfigurasi dalam topologi jaringan ini. Jadi yang pertama di situ router utamanya itu sebagai sentral dari VoIP-nya untuk bisa disebut dari server. Jadi untuk server VoIP-nya itu berada di router ini. Nah, nanti di dalam router ini terdapat server yang akan dibagikan ke dalam switch-nya. Jadi di switch akan memberikan atau mensupport server dari router itu sendiri. Nah, bagaimana dengan router cabang? Nah, di router cabang dia akan meneruskan bukan VoIP-nya, bukan server VoIP-nya, melainkan akan meneruskan pengiriman data melalui jaringannya. Jadi di situ bertanggung jawab untuk pengiriman data dari PC 0 ke PC 1 seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tabel IP dan keterangannya. Jadi untuk tabel IP ini akan menjelaskan tentang IP berapa saja yang akan digunakan pada topologi yang tadi. Lalu jenis perangkat apa yang digunakan juga di situ. Itu penjelasannya ada di sini semua. Contoh di sini ada router utama. Jadi router utama dia menggunakan router dengan seri 2811. IP address-nya ada dua. Jadi IP address ada FA0/0.10. Nah, di sini ada berbeda dari jaringan pada umumnya. Jadi kalau pada jaringan pada umumnya itu kan masih menggunakan FA yang sama gitu ya. Maksudnya FA pada umumnya. Jadi bukan seperti ini, bukan ditambah titik 10. Dan titik 10 yang dimaksud di sini adalah dia ada virtual. Jadi dia menjelaskan atau
membuat sebuah virtual fast Ethernet atau virtual port. Jadi contohnya di situ ada masternya. Master portnya adalah FA0/0. Tapi di dalam port tersebut ada port virtual, port yang bayangan istilahnya, bukan port secara fisik ada. Jadi kalau port secara fisik ada itu namanya emang FA0/0. Tapi di dalam FA0/0 itu memiliki port bayangan atau port virtual, yaitu FA0/0.10. Nah, bagaimana kalau di dalam satu port itu dia memiliki istilahnya ada dua FA, ada dua port itu tidak masalah karena salah satunya dia menggunakan virtual. Nah, di situ antara virtual dan aslinya itu memiliki IP yang berbeda dan itu bisa digunakan. Jadi tidak terpaku pada IP yang asli gitu. Tapi di situ ada IP virtualnya, itu juga bisa digunakan. Sama seperti port yang asli, tidak ada bedanya. Cuma bedanya ya secara fisik dia tidak terlihat gitu karena ada di dalam port yang secara fisik terlihat gitu. Jadi dia hanya port di dalam port, intinya seperti itu. Untuk lanjut lagi untuk yang router cabang, yang router kedua, jenis perangkatnya routernya sama, dia menggunakan 2811 karena yang tadi sudah dijelaskan seri ini yang mendukung VoIP. Nah, untuk selanjutnya di situ ada IP address juga. Untuk router yang cabang itu menggunakan fast Ethernet yang seperti pada umumnya secara fisik terlihat, tidak menggunakan virtual. Dan di situ menggunakan FA0/0 dengan IP address 10.10.10.3/24. Dan ada juga di situ FA0/1, dia menggunakan 20.20.21/24. Nah, di sini kita menggunakan subnetting ya, yang jelas karena dia IP-nya menggunakan IP kelas A. Tetapi prefix-nya atau slash-nya atau MAC address-nya dia menggunakan kelas C seperti itu. Dan itu tetap bisa, tetapi dia harus memiliki dukungan routing yang mendukung untuk subnetting yang pasti. Yang ketiga ada switch utama. Di sini untuk switch utamanya dia menggunakan switch seri 2960. Ini juga sama ya seperti routernya. Kenapa menggunakan seri ini ya karena memang switch itu yang bisa mendukung VoIP ya, mendukung VoIP itu. Nah, switch cabangnya juga sama, dia menggunakan switch tipe 2960. Nah, di sini IP address di switchnya itu tidak ada. Karena di sini switch memang difungsikan sebagai switch saja, tidak difungsikan sebagai router. Jadi switch itu hanya bekerja di layer 2 saja, tidak dinaikkan ke layer 3. Untuk selanjutnya di situ ada komputer ya, pasti menggunakan PC gitu ya. PC-nya ada dua nih, maksudnya PC 0 dan PC 1 ya. Kalau PC 0 itu menggunakan 10.10.10.2 dan PC 1-nya itu menggunakan 20.20.22. Slash-nya tetap menggunakan 24. Untuk IP phone-nya di situ menggunakan seri 7960 karena memang IP phone ini yang digunakan di paket tracer. Dan aslinya juga ada memang IP phone ini. Itu 7960. IP address-nya bagaimana? IP address-nya kita setting ke auto. Karena nanti kita setting di server VoIP-nya itu menggunakan DHCP. Jadi IP yang diberikan dan nomor ekstensinya, nomor ekstensi untuk dial ya, untuk memanggil satu dengan yang lainnya, itu diberikan secara auto, otomatis oleh si router utama sebagai servernya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah bagaimana topologi yang sebenarnya gitu ya. Jadi topologi yang sebenarnya seperti yang tadi, itu menggunakan paket tracer seperti ini. Masih 3 ya, itu dihapus saja nanti 1. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini salah satu contoh saja apabila kita ingin mengaktifkan
bagaimana sih cara mengaktifkan si IP phone ini gitu kan. Pada dasarnya dia memang masih merah dan masih mati IP phone-nya. Jadi kita akan melakukan aktivasi terhadap si IP phone-nya. Ya sebenarnya bukan aktivasi ya, lebih mudahnya memang menyalakan IP phone-nya. Nah, bagaimana menyalakan IP phone-nya? Kita simak sebentar untuk videonya. Jadi yang pertama dibuka untuk IP phone-nya. Selanjutnya di situ di bawah itu ya ada kabel dan itu harus dimasukkan ke dalam IP phone-nya. Hanya seperti itu saja. Jadi kalau setelah dinyalakan nanti dia berubah menjadi warna hijau. Itu menandakan bahwa IP phone tersebut sudah aktif dan siap digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi nanti sambil dipraktekkan. Nah, di sini konfigurasi apa saja yang berada di dalam router utama ini, gitu ya. Jadi konfigurasi yang pertama itu adalah konfigurasi dasar pasti. Nah, konfigurasi dasarnya itu apa saja? Ya sama seperti pada umumnya gitu ya. Pertama enable. Lalu konfigurasi terminal. Lalu selanjutnya adalah interface FA0/0 karena di sini saya menggunakan FA0/0 ya. Kalau semisal kalian menggunakan FA0/1 bagaimana? Ya interface-nya diganti 0/1 gitu. Jadi ini harus disesuaikan dengan FA yang ada di sini. Selanjutnya dia langsung di no shutdown. Langsung diaktifkan portnya. Ya, jadi langsung di no shutdown saja, langsung diaktifkan portnya. Lalu exit. Nah, di sini otomatis portnya sudah berwarna hijau. Lalu yang selanjutnya di sini ada konfigurasi yang kedua. Konfigurasi yang kedua di sini akan membuat sub interface atau virtual interface atau virtual port itu sama di bawah FA0/0, yaitu FA0/0 akan dipecah ke 0/0.10. Nah, di sini contohnya INT FA0/0.10. Nah, di sini ada istilahnya komen lagi yang namanya encapsulation.1q. Jadi ini ceritanya rada panjang. Jadi di situ kenapa saya menggunakan titik 10 karena nantinya untuk memisahkan antara VoIP dan jaringan internet itu menggunakan istilah VLAN, Virtual Local Area Network. Jadi walaupun di situ ada satu LAN tapi dipecah antara si telepon dan si komputer seperti itu. Walaupun pada dasarnya dia tetap terhubung satu dengan yang lainnya seperti itu. Lalu di situ untuk router ini, router utama itu ada konfigurasi selanjutnya adalah encapsulation.1q. Nah, ini 10. Itu maksudnya apa? Maksudnya di encapsulation.1q di situ kan ada virtual fast Ethernet ya, virtual fast Ethernet dan yang bukan virtual, yang asli. Nah, bagaimana mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya? Itu menggunakan komen yang namanya encapsulation.1q. Nah, di sini ada 10. Kenapa? Karena nantinya kita menggunakan VLAN dengan nomor 10. Nah, bagaimana kalau semisal kita menggunakan VLAN 20 gitu? Ya, sebenarnya sama saja gitu. Nah, di sini untuk mempermudah saja kalau misal kita menggunakan VLAN 20 ya FA0/0.20 seperti itu. Nah, encapsulation.1q spasi di sini 20 karena VLAN-nya menggunakan VLAN 20. Untuk selanjutnya di sini konfigurasinya IP address 192.168.881 255.255.255.0. Nah, IP ini masuk ke mana pertanyaannya? Jawabannya, IP tersebut akan masuk ke dalam FA0/0.10 atau masuk ke dalam sub interface FA0/0. Itu masuknya ke situ, tidak masuk ke FA0/0 tapi masuk ke sub interface-nya. Lalu untuk selanjutnya membuat DHCP dari server VoIP itu sendiri. Jadi karena IP-IP yang akan kita berikan
nomor ekstensinya juga akan kita berikan secara auto itu ya. Makanya di sini akan membuat DHCP server untuk VoIP-nya, khusus untuk VoIP saja. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sama sebenarnya seperti pada umumnya tanpa VoIP, dan VoIP itu sama. Untuk menambahkan DHCP itu menggunakan IP DHCP pool spasi nama DHCP-nya. Karena di sini saya untuk mempermudah itu namanya untuk VoIP. Jadi DHCP ini untuk VoIP. Nah, kalau semisal di sini untuk VoIP-nya mau diganti VoIP saja, boleh tidak? Boleh. Kalau misal di sini ada susah VoIP, ganti lagi voice gitu, boleh tidak? Ya jawabannya tetap boleh. Namanya bebas, tergantung kita yang menamainya. Untuk selanjutnya di sini network 192.168.880 Nah, maksudnya apa di sini? Untuk IP yang diberikan ke dalam DHCP servernya si VoIP itu menggunakan network 192.168.880. Nah, berarti IP berapa yang akan diberikan ke dalam VoIP? Ini berarti dari 192.168.881 sampai dengan 192.168.88254. Nah, sekarang ada di sini default router 192.168.881. Maksudnya apa? Maksudnya si DHCP ini akan memberikan IP ke dalam si VoIP. Nah, default router ini itu akan menandakan bahwa selain IP, pasti si DHCP ini akan memberikan gateway. Nah, gateway yang dimaksud itu adalah default routernya 192.168.881. Berarti gateway yang diberikan ke si IP PON itu dia alamat IP gateway-nya itu 192.168.881. Nah, selanjutnya di sini ada option 150 IP 192.168.881. Nah, kenapa namanya option 150? Karena 150 ini menandakan protokol TFTP. Nah, protokol ini yang digunakan untuk menyimpan IP address dan nomor ekstensi dari VoIP. Ya, gampangnya dia akan menyimpan database terkait IP-nya berapa si perangkat VoIP ini. Nanti IP ini masuk ke nomor ekstensi berapa, gitu ya, ke nomor telepon berapa. Contoh 1001 itu memiliki alamat IP 192.168.882. Jadi apabila kita mendial atau menelpon 1001, maka akan secara otomatis terhubung ke 192.168.882. Itu fungsi dari si option 150 ini. Dia akan bekerja di TFTP. Ya, untuk selanjutnya di sini di router utama itu akan dimasukkan server VoIP-nya. Nah, server VoIP itu sendiri kan harus dilakukan konfigurasi. Konfigurasinya apa saja? Jadi konfigurasinya itu yang pertama adalah teleponi service, itu ya, seperti yang tertera di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengaktifkan atau menjalankan gitu ya server dari VoIP itu sendiri di dalam router utama. Terus selanjutnya di sini ada IP source address 192.168.881 port 2000. Jadi di sini maksudnya IP source address ini merupakan IP dari server VoIP itu sendiri. Jadi atau bisa dibilang ya sumber untuk memberikan atau sumber layanan VoIP itu sendiri itu di IP berapa? Itu menggunakan IP 192.168.881 dengan port 2000. Itu jadi untuk menentukan server utamanya itu menggunakan source IP address. Ya, untuk selanjutnya di sini adalah MAX DN.
Jadi maksimal dial number. Jadi di sini max DN-nya 2. Nah, kenapa 2? Karena di topologinya itu kita menggunakan 2 IP pon saja. Jadi bagaimana kalau kita semisal menggunakan 3 IP pon, ya max DN-nya jangan 2, tapi diganti ke 3. Tapi balik lagi, karena kita menggunakan 2 IP pon atau 2 VoIP, ya, itu hanya menggunakan max DN 2. Nah, di sini setelah dial number, jadi dial number itu memberikan nomor ekstensinya gitu ya, maksimal nomor ekstensi yang diberikan itu 2. Maka di sini selanjutnya adalah maksimal dari IPON-nya. Max IPON, jadinya seperti itu. Itu juga menggunakan 2. Karena apa? Dia di topologinya itu hanya menggunakan 2 IP PON saja. Jadi di sini hanya membatasi 2 IP PON yang terkoneksi atau 2 perangkat IP PON yang terkoneksi. Nah, bagaimana kalau semisal kita colokan lagi gitu ya, kita masukkan lagi atau kita tambahkan lagi 1 perangkat IP PON lagi? Ya tidak bisa, karena di sini maksimalnya hanya 2. 2 untuk nomor ekstensi atau dial number dan 2 untuk perangkatnya, dan dibatasi dari situ. Nah, bagaimana kalau kita kepingin menambah lagi? Ya jawabannya ya pasti harus mengkonfigurasi ulang lagi gitu. Di sini ditambah lagi seperti itu. Nah, di sini ada selanjutnya itu auto assign 1 to 2. 1 to 2 gitu ya. Jadi antara 1 2. Jadi nanti ini akan memberikan secara otomatis nomor ekstensi dan IP yang akan digunakan oleh si IP PON. Nah, memang di sini kekurangannya, karena di tutorial pertama di sini masih dasar gitu ya, kekurangannya itu kita tidak bisa memilah atau memberikan secara manual nomor ekstensi yang akan digunakan. Jadi dia akan terus berubah satu dengan yang lainnya. Tuh, untuk selanjutnya di sini ada iPhone DN1 ya. Untuk iPhone dial number 1 atau iPhone pertama, kita akan masukkan numbernya 1001. Nah, 1001 ini dia akan dijadikan nomor ekstensi atau nomor telepon dari iPhone tersebut. Lalu di sini untuk iPhone DN2 untuk dial number kedua, itu dia menggunakan number untuk ekstensinya itu 1002. Pada dasarnya di situ tidak ada aturan terkait nomor atau nomor ekstensi yang akan digunakan. Cuma karena di dalam praktikum ini ya kita seragamkan saja gitu ya untuk latihan. Nah, nomornya kalau di DN1 itu menggunakan 1001, sedangkan untuk DN2 kita menggunakan 1002. Untuk selanjutnya ya terakhir exit saja, selesai keluar. Nah, untuk konfigurasi yang selanjutnya di router utama masih di situ karena konfigurasinya cukup panjang. Jadi di router utama itu ada konfigurasi routing pada umumnya, kita fokus ke dalam jaringannya. Tadi kan kita fokus ke dalam VoIP-nya. Konfigurasinya seperti apa? Ya sama. Kita masuk ke interface FA0/0, bukan yang .10 ya, bukan yang virtualnya gitu, sub interface-nya bukan. Di sini langsung ke interface FA0/0. Dan di sini IP address-nya berapa? Kita masukkan 10 10 10 1 255 255 255 0. Jadi slash-nya 24 sesuai ini. Lalu di no shutdown, kalau tadi sudah aktif tidak perlu di no shutdown lagi, tapi kalau semisal masih merah di sini ya perlu di no shutdown. Itu bebas ya, tergantung kondisi di sini. Kalau di sini masih warnanya merah, berarti dia kondisinya masih tidak aktif ya, atau belum up gitu, masih down, itu masih merah belum aktif. Itu kita masukkan no shutdown untuk mengupkan atau mengaktifkan port tersebut, ditandai dengan warna hijau. Nah, bagaimana kalau di sini sudah warna hijau? Ya nggak usah ditambahkan dengan no shutdown. Untuk selanjutnya exit. Nah, di sini untuk routingnya kita akan menggunakan routing EGRP
Kenapa EGRP? Ya salah satu contoh routing yang dia mendukung subnetting. Jadi biar mudah di sini menggunakan router EGRP dengan autonomous system 10. Ini sebenarnya bebas, tapi untuk mempermudah konfigurasi saja di sini menggunakan EGRP 10. Untuk selanjutnya kita akan membuat network yang terhubung langsung, yang dimana akan didaftarkan ke EGRP dengan autonomous system 10. Jadi yang pertama itu ada network 10.10.10.0. Ingat ya, kenapa kok nggak 10.0.0.0? Karena IP tersebut dia menggunakan /24, berarti dia menggunakan kelas C. Sehingga untuk network yang dimasukkan adalah 10.10.10.0. Untuk selanjutnya adalah network 192.168.880. Ini tetap dimasukkan, walaupun di situ menggunakan sub interface atau virtual interface, tapi tetap dia berdiri sendiri gitu ya. Dia merupakan jaringan sendiri, maka network tersebut harus dimasukkan. Baiklah, untuk selanjutnya di sini untuk switch-nya. Apa di konfigurasi yang ada di dalam switch ini? Konfigurasi dasar seperti biasa, enable, konfigurasi terminal gitu ya. Di situ ada VLAN. Jadi VLAN akan diaktifkan di dalam switch tersebut. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama VLAN 10. Tadi kan sudah kita bahas bahwa di dalam jaringan tersebut itu menggunakan VLAN 10. Dari sini untuk interface FA0/1. Switch port mode terang. Jadi mode yang digunakan untuk ke router itu menggunakan terang. Kenapa terang? Agar bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Karena defaultnya di situ ada VLAN 1 itu ya, default tanpa VLAN itu menggunakan VLAN dengan nomor 1. Tapi kalau setelah kita masukkan untuk VLAN-nya, itu berarti ada dua VLAN ya, VLAN 1 dan VLAN 10. Nah, bagaimana cara melewatkan dua VLAN tersebut ke dalam router? Otomatis kita menggunakan mode terang. Caranya seperti ini. Lalu kita pilih interface range ya, interface RA range untuk FA0/2 yang ke IP port 1 sampai 3 untuk IP port yang kedua. Nah, fungsinya apa range ini? Agar kita langsung mengkonfigurasi secara langsung ya, secara bersamaan antara FA0/2 dan FA0/3. Jadi sebenarnya sih lebih mudah dan lebih simpel gitu ya, karena dua interface ini langsung dikonfigurasi secara bersamaan. Lalu di sini selanjutnya switch port voice VLAN 10. Ini tidak ya, ini tidak ikut. Jadi langsung ke switch port voice VLAN 10. Jadi di sini portnya antara FA02 dan FA03 itu akan diubah ke dalam apa? Ke dalam voice. Jadi dia hanya dikhususkan untuk voice saja menggunakan IP port tadi ya. Dan selanjutnya itu akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Selanjutnya keluar ya, exit. Hanya itu konfigurasinya. Selanjutnya di router cabang, karena di sini kita fokus ke dalam jaringannya, ya berarti konfigurasinya sama pada umumnya. Yang pertama konfigurasi dasarnya, enable ya, konfigurasi terminal. Lalu untuk memberikan IP address-nya juga sama, berarti di situ ada dua IP address ya, FA00 dan FA01. FA00 itu menggunakan IP sekian, subnet masknya juga sama ya, dia menggunakan kelas C gitu ya. Lalu di node shutdown jangan lupa diaktifkan mode-nya yang tadinya merah menjadi hijau. Lalu exit, masuk ke FA atau fase ethernet 0/1, masukkan alamat IP tersebut, IP yang sesuai dengan topologi tadi, dengan subnet mask /24 juga sama. Lalu di node shutdown dia diaktifkan lagi portnya, exit. Hanya itu. Apa ada yang kurang? Yang kurang adalah routingnya. Routingnya belum ada. Nah, kita masukkan routingnya. Yang pertama adalah router EGRP dengan autonomy system 10
AES-nya harus sama ya ke dalam router yang satu tadi atau router utama harus sama. Makanya di sini menggunakan AES 10. Lalu di sini ada networknya kita masukkan juga 10 10 10 0. Dan ada network 20 20 20 0. Network yang terhubung langsung ya. Terhubung langsung kan ini dan ini. Kita masukkan networknya. Lalu exit. Seperti itu. Itulah konfigurasi terkait jaringan VoIP yang terintegrasi dalam jaringan komputer pada umumnya. Jadi ada dua jaringan ya, tapi digabung menjadi satu. Satunya untuk VoIP, khusus untuk voice, suara, dan satunya khusus untuk jaringan, ya bisa dibilang mungkin jaringan komputer dan jaringan internet, sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah pengecekan apakah antara si IP PON 1 dengan IP PON 2 terhubung. Lalu yang kedua, apakah PC yang berada di router utama yang dimasukkan ke cabang switch pertama dengan PC yang kedua itu saling terhubung satu yang dengan yang lainnya. Nah, itu yang akan kita cek. Nah, beginilah hasil topologi yang sudah kita lakukan konfigurasi tadi ya. Seperti ini. Jadi di situ ada router utamanya, ada router cabang, ada PC 0, ada PC 1, ada IP PON 0 dan ada IP PON 1. Yang pertama kita coba checking antara PC 0 dan PC 1, apakah bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba contohnya dari PC 1 dulu ya. PC 1 akan terhubung ke PC 0. Caranya seperti apa? Kita coba ke ping ya. Berarti masuknya ke desktop, lalu pilih command prompt. Di sini kita ping ke IP-nya disesuaikan, berarti 10 10 10 2. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya timeout. Nah, selanjutnya reply. Nah, red timeout yang pertama di sini itu menunjukkan bahwa dia dalam proses penghubungan antara PC 1 dan PC 0. Jadi masih timeout RTO. Nah, selanjutnya setelah terjadi hubungan dia akan ada tukar menukar data, makanya dia sudah mulai reply. Nah, selanjutnya di PC 0 di sini apakah bisa terhubung satu dengan yang lainnya? PC 0 bisa terhubung dengan PC 1. Kita coba, jangan lupa di desktop, command prompt. Nah, kita ping ke 20 20 20 2. Kita coba pingnya. Nah, di sini langsung terhubung. Berarti untuk network utamanya atau jaringan komputernya itu sudah dipastikan lancar dan bisa digunakan. Untuk selanjutnya di sini berarti kita tinggal cek ya antara IP PON 1 dengan IP PON yang 0. Nah, sini IP PON 0 dan IP PON 1. Kita coba telepon melalui IP PON 0. Nah, karena tadi auto assign berarti nomor ekstensi antara IP PON 0 dan IP PON 1 ya maksudnya ya, IP PON 1 itu dia secara default akan diisi otomatis, makanya kita cek dulu. Di sini kita pilih yang GUI ya. Pilih yang GUI di sini ternyata IP PON 0 itu dia memiliki nomor ekstensi 1002. Ya, bagaimana untuk yang IP PON 1? Ya pasti 1001, tapi kita pastikan saja. Nah, di sini ada IP PON-nya menggunakan ekstensi 1001. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba ya untuk telepon ke IP PON 0. Caranya kita buka dulu teleponnya, diklik yang ini ya. Nah, itu diklik. Selanjutnya kita masukkan nomornya. Contohnya 1002. Nah,
itu akan ada ring out, ada telepon keluar. Nah, kita lihat di IP port yang 0 bagaimana. Sini nyala ya, berarti ada indikasi ada telepon. Kita angkat. Nah, di sini langsung ada connect. Nah, setelah connect seperti ini, berarti telepon antara IP port 0 dan IP port 1 itu sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Berarti konfigurasinya selesai seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas gitu ya terkait troubleshoot dari masalah-masalah yang mungkin muncul gitu ya di dalam konfigurasi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau troubleshoot itu ya pasti yang pertama dari segi layernya dulu ya, layer OSI. Kita lihat layer 1 terlebih dahulu, berarti port dan kabelnya. Pastikan semuanya warnanya hijau semua. Tidak ada yang merah. Kalau merah berarti dia masih tidak aktif ya, masih down, masih tidak bisa digunakan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah di layer 2. Layer 2 itu masih jarang sebenarnya di dalam konfigurasi ada kesalahan gitu ya. Berarti kita lihat di switch-nya kalau di layer 2 biasanya. Apakah VLAN-nya sudah dilakukan konfigurasi dengan benar atau belum? Nah, untuk selanjutnya apabila ternyata cukup ya, untuk ternyata VLAN di switch ini sudah aman, berarti apa lagi? Kita cek lagi. Cek ke layer selanjutnya, ada layer 3. Layer 3 ada apa saja di situ? Cek alamat IP yang ada di dalam router utama. Itu sudah betul atau belum? Pakai FA0/0.10-nya IP-nya sekian bukan? FA0/0-nya sekian bukan? Nah, seperti itu. IP di dalam PC-nya sudah betul apa belum? IP di dalam router cabangnya sudah betul apa belum? Nah, itu dicek lagi. Oh, ternyata dirasa cukup, sudah betul semua IP-nya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Selanjutnya yang kita lakukan adalah cek routingnya. Routing EIGRP di router utama dan routing EIGRP di router 2. Apakah sudah betul apa belum? Kalau semisal ada routingnya ada yang masih salah, contohnya di situ networknya kita masukkan ternyata networknya itu rada salah sedikit, harusnya masukkan ke 10.10 10.0 gitu ya, ternyata dimasukkan 10.20.20.0 ya, nggak bisa. Gimana cara gantinya? Dihapus dulu routingnya, di no routing EIGRP 10 seperti itu, dan kita ulangi lagi, masukkan lagi routingnya tuh. Nah, bagaimana kalau di router 2? Ya sama, cek dulu networknya ada yang salah ya ganti dengan network yang baru. Ya, ternyata udah pusing, ternyata nggak bisa, ini udah dirasa cukup semua, betul semua, ternyata masih tetap belum terkoneksi. Coba dari PC-nya diping ke router sini, gateway-nya jadi tidak. Oh, jadi coba ke router utama, jadi tidak. Oh, aman, baru ke PC 0. Oh, ternyata di PC 0 nggak jadi. Oh, berarti IP-nya cek lagi di situ, IP-nya betul tidak 10.10.10.2. Nah, itu cara untuk troubleshooting jaringannya seperti itu.